Ya Allah, Indra. Indra kenapa jadi kayak gini, Indra? Indra! Siapa yang lakuin ini, Indra? Bukan seperti yang lo pikirin, Roy. Indra! 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 Dia... Indra! Siapa, Indra? Dia... Siapa? Indra! Indra! Roy, kemana sih? Selamat malam. Halo Pak, ini Dona Pak. Hei Don, gimana kabar bapak kamu? Papa baik-baik aja kok. Gimana Pak, itu Roy udah ketemu belum? Belum. Tapi ada korban baru, mati dibunuh juga. Siapa? Indra, teman Pera. Indra. Tapi gimana bisa? Ya, tapi memang itu kenyataannya. Dia juga mati dibunuh dengan pisau. Persis seperti yang menimpa Pera. Ketika kami sampai ke rumah Indra, Roy ada di sana dan dia berusaha kabur. Jadi menurut Bapak, Roy yang membunuh Indra? Gitu? Bisa jadi. Kami memang belum ada bukti ke arah sana. Tapi Roy ada di tempat kejadian waktu Indra terbunuh. Dan ketika kami menyuruhnya menyerah, dia malah lari. Jadi untuk sementara ini, dialah tersangka utamanya.
Oh, iya deh. Iya udah deh Pak. Makasih ya Pak. Tolong kabarin saya ya kalau ada perkembangan selanjutnya. Mari. Pak, tolong antar saya ke klinik terdekat, Pak. Adik kenapa, Dek? Jangan banyak tanya, Pak. Paham, Dok? Ya. Dok, tolong tangan saya terluka. Luka ini cukup parah. Apa yang terjadi? Tadi malam saya terjatuh di sewaktu pulang dari kampus. Tapi ini bukan luka karena jatuh. Ini luka lebih mirip karena... Jangan banyak tanya. Tolong, Dok. Tolongin saya. Baiklah. Ada apa sih kamu, Don, malam-malam begini datang ke sini? Tante ini udah gila atau apa sih? Kenapa Indra mesti dibunuh juga? Kan saya udah bilang saya cuma mau Roy jadi milik saya. Kok Tante jadi kalap begini sih? Kamu ini ngomong apa sih, Don? Tante bener-bener nggak ngerti omongan kamu itu. Udah deh, Tante nggak usah belagak bego. Apalagi di depan saya. Saya udah kenal Tante dari dulu. Percuma, Tante nggak bisa ngebohongin saya. Saya ini udah berubah, Don. Bohong, saya yakin Tante pasti pembunuhnya. Terserah kamu deh. Yang penting Tante tidak melakukan apa-apa. Justru Tante berpikir kamulah yang melakukan semua ini. Berani-beraninya Tante nuduh saya. Setelah semua yang saya perbuat untuk Tante, ini balasannya. Kamu melakukan semua ini bukan untuk saya kan, Don? Kamu senang memanipulasi fakta. Kamu melakukan ini hanya untuk memenuhi obsesi kamu untuk mendapatkan Rai, kan? Iya, emang saya obses. Tapi Nda? Halo? Nanda? Kemana ya orangnya? Kok pintunya nggak dikunci ya? Jangan banyak gerak ya. Nanti tambah lebar lukanya. Dok. Mau kemana? Mau ke sebelah. Mau nulis resep. Kalau kamu nggak percaya, ayo ikut saya.
sini ada anak muda. Sepertinya kena tembak. Apaan nih? Hah? Dok, Tolong jangan sakiti saya. Kalau Anda mengalami hal yang seperti ini, Anda juga akan melakukan hal yang sama. Tolong Anda mengerti. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti Anda. Pak, tolong Pak. Tolong jangan bilang sama siapa-siapa saya kesini, ya. Dan Anda akan selamat. Makasih, Dok. Halo, Lo kemana aja sih, Roy? Gue luka, Ki. Gue ditembak. Hah? Ceritanya panjang, Indra udah mati, Ki. Dibunuh orang. Apa? Yang gawatnya, Ki, polisi ngeliat gue di rumah Indra pas dia mati, Ki. Makanya sekarang gue jadi buronan polisi. Gue salah banget, bukan Indra yang bunuh Vera. Roy, ada yang perlu gue omongin sama lo, Roy. Kayaknya gue tahu sekarang siapa yang bunuh Vera. Siapa? Ananda. Nggak mungkin. Masa Anda? Mungkin aja, Roy. Gue tadi ke tempat Ananda. Dan gue nemuin baju berlumuran darah di hotelnya dia. Roy, kita perlu ketemu sekarang, Roy. Perlu. Kita pecahin masalah ini sama-sama. Gue nggak bisa ketemu sama lo sekarang, Ki. Polisi di mana-mana, Ki. Dokter sialan itu nelfon polisi. Gue udah sembunyi, Ki. Ntar lo gue telepon lagi ya. Roy, tunggu, Roy. Roy. Gue mau lo jujur sama gue. Apa lo yang ngebunuh Vera? Apa-apaan sih lo, Ki? Ngapain juga gue ngebunuh Vera coba? Tapi kenapa waktu gue bilang Vera meninggal dibunuh orang, lo kok kelihatannya seneng banget? Nggak, gue tahu lo obses banget sama Roy. Kalau Vera meninggal, berarti lo bisa balik lagi sama Roy, iya kan? Enggak, Ki. Gue nggak bunuh Vera. Puas lo. Oke. Kalau begitu, apa lo bisa jelasin ke gue kenapa darah ini ada di baju lo? Dari mana lo dapat baju ini? Itu baju lo kan, Dak? Iya, tapi gimana baju gue bisa kotor begini? Alah, nggak usah pura-pura deh lo. Gue yakin banget itu pasti darahnya Vera atau Indra. Indra. Nggak usah pura-pura bego lo. Indra curiga sama lo, makanya lo bunuh sekalian. Lo pikir lo siapa main nuduh gue kayak gini? Gue bener-bener heran tahu. Sebenarnya tuh gue salah apa sih sama lo semua? Sampai lo sama Roy tuh nggak habis-habisnya nyakitin gue kayak gini. Ki, gue capek tahu nggak? Dulu gue kesini, gue pikir bisa bahagia lagi dengan ketemu Roy. Tapi yang ada gue malah dikerjain terus kayak gini. Gue nggak ngerjain lo. Gue cuma pengen kejujuran lo, ndak. Gue udah bilang ke lo, Ki, gue nggak bunuh Vera. Lo mau apa lagi sih dari gue? Emang mestinya gue nggak di sini kali ya. Semuanya jadi tambah ruwet aja ada gue. Maksud lo? Gue mau balik ke Amerika ntar malam. Oh, lo mau kabur ke Amrik? Ngapain gue kabur? Orang gue nggak salah kok. Kalau lo nggak salah, lo nggak boleh kemana-mana. Apa hak lo ngelarang gue pulang ke rumah gue sendiri? Iya, Pak. Papa denger ya, Pak. Soal kematian Indra sama Vera, Donna bener-bener nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin, Pak. Donna pasti udah difitnah. Hah? Siapa? Amara? Udah gila kali ya dia? Iya, Pak. Iya, Pak.
Bye, Pak. Anda Nona Andada? Iya benar. Ada apa, Pak? Anda berencana pergi? Betul, Pak. Saya mau pulang ke Amerika. Ada apa ini sebenarnya, Pak? Anda tidak boleh pergi dari kota ini tanpa seizin dari kami. Tapi kenapa? Anda termasuk salah satu tersangka mengenai kasus pembunuhan Indra dan Vera. Atas dasar apa Bapak nuduh saya? Karena gue lapor polisi kalau lu pernah ngancem Vera. Nggak, lu pernah ngomong kan sama Roy kalau lu akan melakukan apa aja untuk mendapatkan dia. Tapi gue nggak akan senekat itu sampai bunuh orang, Ki. Terus gimana dengan baju lo itu yang penuh darah? Kan gue udah bilang sama lo, Ki, kalau gue sendiri nggak tahu kenapa baju gue jadi kotor begitu. Nggak, gue cuma pengen kebenaran itu terungkap. Dan gue yakin banget Roy itu nggak bersalah. Dan kalau Roy nggak bersalah, berarti harus ada beberapa orang yang patut kita curigain. Dan salah satunya adalah lo. Maaf, Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan mengenai kasus ini dengan Anda. Kurang lama deh ini perempuan, kemana aja sih? Ngapain dulu sih? Mandi dulu apa? Ya, ada apa? Ngapain sih lu ngaduin gua ke polisi? Hah? Lu pikir gue pelakunya? Gak usah terlalu diambil hati. Lagian bukan kamu aja kok yang saya aduin sama polisi. Saya juga mengadukan semua orang yang mungkin terlibat. Lagi pula, kalau emang kamu merasa nggak bersalah, kenapa juga kamu harus emosi kayak gitu? Dan Jadi lu pikir gue terlibat, gitu? Udah gila lo ya? Keuntungannya apa gue ngebunuh Vera? Ngapain gue ngebunuh dia? Karena saya tahu selama ini kamu menginginkan Roy. Jadi kamu bisa menghalalkan segala cara, iya kan? Oh, jadi tante toh yang ngefitnah saya. Kamu melakukan semua ini bukan untuk saya kan, Don? Kamu senang memanipulasi fakta. Kamu melakukan ini hanya untuk memenuhi obsesi kamu untuk mendapatkan Roy, kan? Iya, emang saya obses. Tapi bukan gue yang ngebunuh Vera. ya biar aja. Polisi akan menentukan itu betul atau tidak. Kurang ngajar. Saya akan ngebales perlakuan tante ya. Dan lo bakalan nyesel karena lo udah percaya sama dia. Jadi kamu mengancam saya? Wah, kalau ini memang benar, ini bisa jadi bahan tambahan untuk informasi saya melapor ke polisi. Aduh, gue bener-bener nggak ngerti, Li. Gue khawatir banget sekarang sama Roy. Gue nggak tahu sekarang dia di mana dan gimana keadaannya, Li. Emang teleponnya nggak diangkat? Dimatiin sama dia. Ya masuk akal lagi. Roy itu kan lagi ngumpet dari kejaran polisi. Kalau sampai dia nyalain telepon, ya bisa kelacak lah dia ada di mana. Li, kalau emang alasannya kayak gitu, dia kan bisa telepon gue dari wartel atau telepon umum. Iya. Aduh, gue nggak tahu deh, Ki. Yang jelas Roy punya alasan tepat kenapa sampai sekarang dia belum hubungin lu juga. Polisi. Iya, Pak. Belum, Pak. Roy belum menghubungi saya. Oke, Pak. Jangan khawatir. Begitu saya bisa menghubungi dia, saya akan langsung telepon Bapak. Oke? Kenapa polisi nelfon lo, Ki? Li, gue cuma pengen ngebantu polisi nyelesain masalah ini. Roy, lu di mana sekarang? Gue lagi di jalan, Ki. Iya, di jalannya di mana, Roy? Roy, lu harus ngebiarin gue ngebantuin lu dong. Lu nggak bisa terus-terusan kayak gini, Roy.
Ya udah deh. Sekarang gini. Lo temuin gua di STC jam 5, oke? Oke, sampai nanti Roy. Lo mau telepon polisi lagi, Ki? Ngapain sih? Li, kan gue tadi udah bilang sama lo kalau gue mau bantuin polisi. Terus perkara nolongin Roy itu gimana, Ki? Lu tuh aneh deh kalau sampai Roy tahu. Aduh, gue nggak tahu deh. Lo nggak usah bawel deh. Gue tahu kok apa yang harus gue lakuin. Halo, iya Pak, saya Ki. Nggak diangkat lagi. Gimana gue ngasih taunya ya sama Roy? Kami sengaja membuat Ananda menunggu di ruang interogasi. Kalau dia sudah mulai stres, baru kita interogasi dia. Kalau memang dia benar pelakunya, Pak, pastikan kalau dia mau mengakui semuanya. Saya nggak mau, Pak, sahabat saya, Roy, harus menderita cuma gara-gara dia. Anda tenang saja. Bagaimana dengan si Roy? Apakah kamu sudah bicara sama dia? Sudah, saya akan ketemu dia nanti jam 5 di Senayan Trade Center. Tapi Pak, saya mohon dengan sangat Pak, apabila nanti Roy muncul, tolong jangan ditangkap. Beri saya kesempatan untuk bicara dulu sama dia. Tapi kalau memang dia tidak mau menyerahkan diri sama polisi, Bapak boleh langsung menyergapnya. Baiklah kalau begitu. Kita harus memikirkan bagaimana caranya kamu bisa menghubungi kami. Apakah Roy mau menyerah atau tidak tanpa setahu dia? Gawat. Roy harus kasih tahu. Tapi gimana caranya ya? Tua, sih. Apa? Kapan dia dapat suara gue ya? Itu. Waduh. Bener-bener kurang ajar deh. Berani-beraninya dia ngejebak gue. Emangnya dia pikir dia siapa? Kalau polisi udah mulai nanya-nanya soal gue, bisa-bisa semua yang dulu gue lakuin ikut-ikutan ketahuan. Aduh, gue nggak boleh sampai ditahan sama mereka. Tapi gimana caranya? Nenek tua yang satu itu udah ngejebak gue. Tenang Don. Lu mesti tenang supaya bisa mikir dengan jernih. Tenang. Halo, ini gue Donna. Gue perlu ketemu sama lo. Penting. Ini soal Vera. Iya, bisa? Oke.
di mana sih, Ki? Dari tadi gue udah tungguin. Ki, lu cepetan di sini ya. Iya, gue udah di dalam kali. Lu di mana? Gue di toko pros, pokoknya di lantai dasar ya. Ya udah, lu tunggu aja ya. Gue segera ke sana. Pak, gimana sih ini? Saya udah nunggu lebih dari 6 jam loh, Pak. Mesti berapa lama lagi saya nunggu? Kalau gitu kan saya datang siangan daripada saya buang-buang waktu di sini. Lebih baik kan saya ngerjain hal lain. Anda dituduh membunuh 2 orang. Itu adalah termasuk kejahatan yang sangat berat. Hanya 6 jam saja Anda menunggu. Seharusnya Anda tidak membuat sekesal ini. Ngerti? Saya tahu, kalian semua pasti ngulur waktu kan biar saya stres. Saya tidak bersalah. Mesti berapa kali sih saya bilang biar kalian percaya? Tolong Pak, lepasin saya sekarang juga. Sepertinya Nona ini tidak menyadari betapa seriusnya masalah ini. Tolong tunjukkan dia. Apa sebetulnya yang terjadi? Mari Nona ikut saya. Mau dibawa kemana saya? Ikut saja. Atau Nona kami paksa. Pak, keluarin saya dari sini, Pak! Pak, saya nggak bersalah! R4. Apa maksudnya? Tadi polisi Dok yang masukin saya ke sini. Permisi, makasih. Jadi gimana? Dia tidak akan kabur kan? Jangan khawatir, Pak. Pintunya sudah saya kunci. Oke. Kita tunggu 10 menit lagi baru kita lepaskan dia. Baik, Pak. Kenapa kau manggil saya ke sini? Kalau cuma untuk membicarakan omong kosong, lebih baik lupakan saja. Udah deh, lo tenang aja dulu, kenapa sih? Oke, gue akuin. Gue emang cinta mati sama Roy. Gue mau dia jadi milik gue. Cuman milik gue satu-satunya. Makanya gue cemburu dan gue gak suka sama Vera. Karena dia jadian sama Roy. Tapi asal lo tahu ya, Dewi bertanggung jawab atas kematian kedua suaminya dan juga anaknya yang bernama Mirna. Masih ingat? Yang jantungnya sekarang ada di tubuh Vera. Dan coba deh lo ingat-ingat lagi. Siapa sih yang ngeguna-gunain Vera sampai dia sakit keras? Siapa yang nyiksa dia? Nyulik dia terus nyekap dia? Bukan gue kan? Dewi yang ngelakuin semua itu.
Gue emang gak suka sama Vera. Tapi sorry deh, gue gak sampai segitu nekatnya untuk ngebunuh dia. Kenapa kamu selalu berusaha untuk mengadu domba saya dengan Dewi? Apa sih keuntungan yang akan kamu dapat? Lagian, kenapa juga saya mesti percaya sama omongan kamu? Ya, lo gak harus percaya sama omongan gue kok. Tapi ya semua omongan gue itu fakta. Dan gue gak pernah berniat untuk ngadu domba siapa-siapa. Lo nyurigain gue karena Dewi. Padahal dari awal, Dewi biang keladi semuanya. Jadi gimana bisa lo nyurigain gue? Dan kenapa juga lo masih harus percaya sama wanita yang udah ngerusak hidup lo? Karena dia sudah minta maaf dan menyesali semua kesalahannya selama ini. Dan saya juga telah maafkannya. Dan lo percaya gitu? Lo mau ketipu untuk kedua kalinya? Dewi sudah berubah. Dan tolong ya, kamu jangan menambah masalah lagi dengan mengadu domba saya dan Dewi. Jelas? Roy, gue senang bisa lihat lo lagi. Gue juga. Lo baik-baik aja, Roy. Roy, udahlah. Mendingan lo nyerah aja. Gue yakin sekarang kalau Ananda pelakunya. Dan lo nggak mungkin masuk penjara, Roy. Kalau lo kabur kayak gini, polisi malah tambah curiga sama lo. Ananda nggak mungkin tega, Ki. Iya, tapi gue lihat sendiri kalau baju Ananda tuh berlumuran darah, Roy. Sekarang dia ada di kantor polisi, lagi diinterogasi sama mereka. Cepat atau lambat, Ananda pasti akan ngaku. Gue kenal dia banget, Ki. Nggak mungkin. Ya, tapi gimana dengan baju dia yang berlumuran darah? Gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas, dia juga pasti punya alasan yang kuat untuk itu. Gue rasa dia difitnah dan dijebak kayak gue. Oke, kalau Ananda nggak bersalah, tapi yang jelas lu juga enggak kan? Roy, kalau kata gue sih, mendingan lu nyerah aja lah. Nggak bisa. Sebelum gue menemuin pembunuhnya, gue akan nyerah. Roy, please dengerin gue. Kalau lu nggak nyerah, polisi nggak akan segan-segan nembak lu. Begitu dia ngeliat lu, Roy. Lagian, lu tahu sendiri kan, namanya juga polisi. Cepat atau lambat, lu pasti akan ketangkep. Masa cuma gara-gara lu mau nyari bukti-bukti, lu ngorbanin nyawa lu? Iya. Roy, gue yakin banget. Kalau lu mau bekerja sama mereka, lu nggak mungkin masuk penjara. Dan akan lebih mudah bagi kita untuk menemukan siapa pembunuhnya, Roy. Nggak mungkin. Gue tahu banget apa yang akan terjadi. Begitu gue nyerah, polisi akan melempar gue ke penjara. Dan pembunuh itu merasa berhasil. Dan semua orang pasti ngira gue pembunuhnya Vera dan Indra. Tapi bukannya dengan lu kabur kayak gini, lu malah kelihatan makin bersalah. Roy, Li, ngapain lu di sini? udah deh Roy. Lu mendingan cabut sekarang. Polisi udah ngepung lo di luar. Ini semua Eki Roy yang ngadu. Eki ngejebak lo. Gue nggak nyangka, Ki. Sahabat gue sendiri bisa ngianatin gue. Roy, gue ngelakuin ini demi kebaikan lu, Roy. Bajingan lo, Li. Mau lo apa sih, Ki? Tuan macam apaan lo? Lu bukan nolongin Roy, lo malah nyatin Roy. Lu gila lo ya? Li, lu nggak ngerti. Lu betul-betul nggak ngerti, Li. Permisi Mas. Oh iya, Mbak. Saya mau nanya ruang 2R4 di mana ya? Ruang berapa, Mbak? 2R4. Oh, ruang 2R4. Di situ, Mbak. Terus aja, Mbak. Iya, kasih ya Mas ya.
R4. Terus gue mesti ngapain?